Perkenalkan, nama saya Syed Listiha dari kelas A1 D3 Keperawatan Semarang dengan NIM P1337420122033. Di sini saya akan menampilkan tugas video agama tentang pembiasaan sikap berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fata ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam. Ibadah adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang batin maupun yang lahir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembahnya. Ibadah kepada Allah bermacam-macam. Sholat merupakan ibadah atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu atau Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Berzikir setelah sholat itu juga sangat dianjurkan. Dengan begitu, zikir berarti mensucikan dan mengagungkan. Dapat juga diartikan menyebut dan mengucap nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Zikir adalah cara yang sangat ampuh dan sederhana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kekurangan waktu yang membawa banyak manfaat dan kebaikan bagi kita. Berdoa merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan kemaslahatan yang berada di sisinya. Berdoa meminta kepada Allah harus dengan sikap yang khusyuk dan tadaruk agar harapan dan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan soleh selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran bagi seorang muslim adalah wajib. Hal ini dijelaskan dalam beberapa surat di Al-Quran. Membaca Al-Quran juga salah satu bentuk ibadah. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau kesulitan dalam bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rasulullah SAW menganjurkan setiap hendak melakukan amalan untuk berdoa, memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saat hendak belajar. Membaca doa sebelum belajar dianjurkan dibaca agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan memahamkan sesuatu yang sedang dipelajari. Setelah selesai belajar, kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah selesai belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca doa setelah belajar berharap agar ilmu yang dipelajari dapat diamalkan, tersimpan dengan baik dalam ingatan dan memberikan manfaat yang banyak baik di dunia maupun akhirat. Minum dengan berdiri apalagi berjalan merupakan suatu perbuatan atau sikap yang tidak mencerminkan berakhlakul karimah. Hadis yang diceritakan Abu Sa'id
bin Al-Khudri radhiyallahu anha, Nabi SAW sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.